ciptakan goals atau tujuan 100 juta. Tapi setelah itu abaikan 100 jutanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. 3 video berturut-turut sebenarnya sangatlah terhubung. 3 video berturut-turut. Jadi buat Anda yang barusan nemuin video ini, akan lebih sangat powerful kalau Anda langsung ngintip video sebelumnya dan sebelumnya lagi. Jadi ada 2 video sebelumnya, terhitung dengan video kali ini adalah 3 video. Dan lanjutan dari video sebelumnya adalah manifestasi 100 juta pertama. Sebenarnya konten ini udah banyak sekali sih yang saya bahas ya. Dan ada beberapa yang sudah goals, sudah sampai, sudah mendapatkannya, akhirnya mereka berpindah ke seminarnya, ketemu langsung. Dan kebetulan dalam waktu dekat tanggal 23 dan 24 saya adakan lagi event yang sama, yang insya Allah sangat-sangat powerful untuk menggali kesadaran, yaitu di Jogja, di Sleman, di Baraja Kopi Ponti ya. Pokoknya banyak hal yang akan kita bahas karena 2 kali pertemuan di situ ya. Ya, saya akan melanjutkan bagaimana caranya manifestasi 100 juta pertama. Di sini saya sudah tulis ada 5 poin, 5 hal yang harus ada pada diri Anda. 5 saja, nggak usah banyak-banyak ya. 5 hal ini nanti pun kita akan kupas lebih dalam lagi di video-video berikutnya ya. Yang pertama adalah siapkan diri Anda dulu. Sebelum masuk ke poin yang pertama, siapkan diri Anda, mental Anda, dan terima dulu informasinya ya. Poin yang pertama adalah mengubah mindset untuk merubah keyakinan. Karena mindset itu adalah sudut pandang, keyakinan itu adalah sebuah belief, sebuah kepercayaan. Jadi sebenarnya kalau saya bicara 100 juta, ini akan ada orang yang percaya, akan ada orang yang tidak percaya. Jadi yang tidak percaya, langkah awalnya adalah merubah mindset. Mindset itu sudut pandang, sekali lagi ya. Sudut pandang melihat kaya itu apa sih, uang itu apa sih gitu. Ini yang akan merubah sudut pandang Anda sehingga membentuk sebuah keyakinan baru bagi Anda ya. Mindset kaya adalah sudut pandangnya orang kaya yang belum ada di sudut pandang kita. Adanya konten-konten seperti ini sebenarnya baik itu secara langsung itu yang vulgar to the point, atau yang masih ada basa-basinya, itu sebenarnya mengajak Anda merubah mindset Anda, sudut pandang Anda. Jadi sudut pandang atau mindset kaya itu kayak apa? Apa yang difikirkan orang kaya jelas belum difikirkan oleh kita. Kita yang bermasalah secara finansial ya. Nah, perlu Anda cari tahu sudut pandang orang kaya itu seperti apa. Kalau kita ngomong langsung tentang uang, sudut pandang orang kaya terhadap uang itu pasti positif. Pasti baik, mereka jujur bahwa mereka mau kaya. Beda dengan kita hari ini. Yang kita sebenarnya di luarnya kita pingin kaya, tapi belief di dalamnya itu tidak mau kaya. Bukan tidak ingin kaya, tidak mau kaya. Beda ya. Jadi tidak mau kaya dengan tidak ingin kaya itu berbeda. Nah, di dalam sini inilah yang akhirnya banyak terjadi perdebatan. Bahkan bukan perdebatan saya dengan Anda, tapi perdebatan pikiran dan hati Anda. Itu jelas banget. Cek lagi sekali lagi ya, ketika Anda punya keinginan, anggaplah 100 juta, belief Anda, di hati Anda, mengatakan bahwa Anda nggak sanggup. Nah, inilah yang saya bilang bahwa pikiran dan perasaan tuh selalu bertolak belakang. Nah, orang kaya tuh nggak seperti itu. Mindset orang kaya tuh nggak seperti itu. Ketika dia memikirkan atau berkeinginan untuk menggapai 100 juta pertamanya, disepakati oleh perasaannya, tapi pun itu memang harus dibenahi banget yang namanya hati ini atau perasaan ini. Nah, mindset orang kaya itu salah satunya itu. Mindset kaya yang kedua contohnya adalah ketika mereka bersedekah, mereka tahu betul bahwa itu akan sangat bermanfaat untuk mereka. Bedanya dengan kita, saya bilang kita berarti anggap saja saya juga termasuk di dalamnya. Bedanya dengan kita adalah ketika kita bersedekah, mindsetnya kekurangan. Kalau mereka mindsetnya lebih, kalau kita kekurangan, takut berkurang. Takut nanti nggak dapat balasan. Takut nanti kalau bersedekah dibilang sombong.
Takut nanti ketika bersedekah dibilang riya dan sebagainya. Di poin 1 aja udah mulai ngeh Anda ya. Jadi itu semuanya harus dirubah. Mungkin untuk lebih spesifiknya, ya rubah circle-mu. Bergaul dengan orang-orang yang memang yang mereka pikirkan setiap harinya adalah bagaimana mereka bisa bertumbuh. Kalau nggak bisa nongkrong sama mereka, nggak bisa bergaul dengan mereka, tontonanmu aja yang dirubah. Selama kelamaan pikiran Anda akan berubah, mindset Anda akan berubah dengan sendirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini agak sedikit unik dan akan sedikit rancu di pikiran Anda, tapi lama-lama Anda paham kok. Yaitu, ciptakan goals atau tujuan 100 juta. Tapi setelah itu abaikan 100 jutanya. Supaya nggak melekat maksudnya. Karena kalau melekat bernafsu untuk mencapai 100 juta, saya yakin bukan keberuntungan yang akan terjadi, tetapi justru banyak hambatan, banyak kekecewaan nanti. Karena kalau misalkan saya sampaikan 100 juta dalam 1 bulan, ketika tidak sampai, padahal sebenarnya perasaannya yang belum siap, ketika tidak sampai, Anda akan mengatakan bahwa ini bohong. Lagi-lagi kekecewaan yang akan muncul. Dicatat baik-baik bahwa di poin kedua adalah menciptakan goals atau tujuan 100 juta. Namun setelah itu, abaikan 100 jutanya. Hilangkan bahkan di pikiranmu. Agar tidak terbebani. Oke ya, di poin kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah menikmati proses. Ya, menikmati prosesnya dan manfaat apa yang didapat setelah tercapai 100 juta. Gini maksudnya gini. Nikmati prosesnya. Karena ketika Anda fokus pada prosesnya, Anda akan menemukan celah kekurangan dan keasikan di dalam berproses. Karena kalau semisal Anda fokusnya hanya pada 100 juta sehingga Anda mengabaikan prosesnya, bahayanya lagi-lagi kekecewaan demi kekecewaan yang akan hadir. Karena sifatnya penantian terus. Karena goals itu sebenarnya tidak boleh ditunggu. Biarkan mengalir apa adanya. Ya, menikmati prosesnya. Lalu, semisal saya bertanya ke Anda, jika nanti suatu saat, tak kapanpun itu Anda mencapai goals Anda 100 juta, hal manfaat apa yang akan Anda lakukan? Ya mungkin seperti nadar sih. Tapi ini akan memperkuat dan mempercepat semuanya terrealisasi. Hal apa saja yang manfaat yang akan Anda lakukan. Jadi tidak melulu fokus pada 100 jutanya, tetapi manfaat apa yang akan Anda lakukan ketika itu sudah sampai, ketika 100 juta benar-benar mudah Anda dapatkan. Jadi harus punya tujuan. Tujuan intinya itu di situ. Tujuan yang paling esensi itu di situ. Bukan 100 jutanya, tapi manfaat dari ketika punya 100 juta. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Lakukan perenungan rutin setiap hari. Menjelang tidur, temukan hal-hal yang bisa disyukuri. Kemudian kebaikan apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Jadi gini maksudnya. Setiap menjelang tidur, Anda bahasanya mungkin di list ya. Ditulis, direkap gitu ya. Dari bangun subuh sampai Anda mau tidur, akan tidur. Anda sudah mendapatkan apa saja. Tulis semuanya. Tulis semua yang Anda alami dalam keseharian. Dan sertakan terima kasih di situ kepada Allah. Yang tidak melulu tentang kebaikan, keburukan sekalipun. Keburukan sekalipun, Anda tulis, Anda baca, Anda rasakan di situ. Ya, menemukan banyak hal yang supaya agar Anda bisa berterima kasih terhadap semua yang sudah terjadi dalam sehari itu dan ulangi setiap harinya. Ya. Dan kemudian mulai berpikir besok saya akan melakukan hal baik apa lagi. Ya, selain Anda menulis yang sudah terjadi, Anda menyusun sebuah rencana besok saya akan melakukan hal baik apa lagi. Jadi pikiran Anda itu hanya didoktrin satu hal. Yaitu bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik untuk kehidupan saya. Sesimpel itu ya. Kemudian yang kelima. Lakukan hal yang bermanfaat setiap hari. Satu hal saja yang bermanfaat banget nih. Dan diteruskan dan bertambah kebaikannya yang dilakukan setiap hari. Jadi Anda harus punya PR. Anda mau melakukan apa nih besok nih. Sama seperti yang keempat nih. Lakukan satu hal saja kebaikan dan besoknya jadi 2, besoknya jadi 3 dan seterusnya.
Ini sebenarnya eksperimen 1 bulan atau mungkin mudahnya 21 hari, 28 hari atau 30 hari atau 40 hari. Jadi setiap harinya tuh selalu ada hal baru yang harus Anda lakukan. Yang baik. Anda ingin melakukan apa? Besok saya mau, semisal saya ya, besok saya mau ngonten, ngevlog dengan Baraja deh. Itu kan sesuatu yang menyenangkan ya. Melupakan sejenak masalah, mengabaikan sejenak masalah, kemudian saya berasik-asik ria dengan anak saya, dengan istri saya. Itu hal baik. Kemudian setelah saya lakukan, besoknya lagi, saya harus melakukan hal baik apa lagi. Contoh misalkan, oh iya, saya mau ngonten deh, ngomongin hal-hal yang baik saja. Ini contoh saya ya. Kemudian akhirnya 2 hal yang sudah saya lakukan. Saya tetap ngonten bersama anak saya di vlognya. Kemudian yang kedua, saya ngonten lagi seperti ini. Kemudian di hari ketiganya, saya berencana lagi, besok waktunya saya bersedekah. 3 hal itu saya lakukan bersamaan. Terus menerus seperti itu. Tanpa harus memikirkan 100 jutanya. Dan ketika semuanya bekerja, energinya bekerja secara selaras, ini, dan ini, pikiran, ucapan, dan perasaan itu bekerja selaras, artinya bersinergi, maka 100 juta itu akan datang dengan sendirinya ke dalam kehidupan Anda. Dengan catatan bahwa apa yang saya sampaikan 5 hal ini bukan bicara tentang melulu tentang spiritual langit ya, tetapi juga harus ada actionnya. Apa yang Anda jalani hari ini, pekerjaan Anda, bisnis Anda, maka tuang energi positifnya ke dalam bisnis Anda. Anda akan merasakan apa yang saya sampaikan, bahwa 100 juta itu sebenarnya mudah untuk didapatkan. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa 0 ke 100 itu bukan hal yang mudah, sulit. Sekarang saya di ending ngomong itu mudah. Sulitnya bukan di pencapaiannya, tetapi di prosesnya ini. Yang kalau doktrin masa lalu Anda itu jauh lebih banyak tentang maaf sekali lagi, keburukan, mental miskin dan lain sebagainya. Sulitnya berada di situ tuh, untuk berpindah dari mental miskin ke mental kaya. Ya, mental kekurangan ke mental berkecukupan. Itu yang akan sulit. Ketika ini sudah bisa Anda lewati, Anda akan rasakan sendiri dahsyatnya. Dan dari 100 ke 1 miliar Anda akan menemukan celah, kekurangan, dan kelebihannya. Mudah atau sulitnya Anda akan temukan itu dengan sendirinya. Saya rasa sudah komplit banget ini. Tadinya saya mau bahas di beberapa video. Mungkin nanti yang akan saya bahas lebih lanjut adalah poin pertama ya. Poin pertama dan poin-poin yang lainnya. Tapi kalau Anda sudah gemar belajar, 5 poin ini pasti dilahap habis. Tapi kalau untuk pemula, maksudnya baru ingin mengetahui pola atau ilmu-ilmu tentang spiritualitas untuk mencapai keberlimpahan, ya ini butuh waktu, berproses lagi ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan temenin Anda dalam proses Anda. Jadi terus simak video-video terbaru dari saya. Dan jika memang ada gregetnya, Anda punya semangat dan benar-benar ingin tahu bagaimana caranya secara detail tuntunannya, temui saya di Jogja, di Sleman nanti tanggal 23 dan 24. Terima kasih teman-teman. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista ya. Link WA-nya Mbak Vista ada di deskripsi. Makasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.